Baik, perkenalkan nama saya Tapintaro Agariang Haan, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program studi saya adalah Sosiologi. Di sini saya akan membahas mata kuliah saya, yaitu pendidikan anti korupsi. Langsung saja saya membahas materi pada slide yang saya buat, yaitu tentang memerangi korupsi itu berbahaya dan kembali ke negara yang bermasalah. Berdasarkan pandangan bersama, strategis yang harus diambil oleh pembangunan di negara dan peran yang harus dimainkan oleh sektor keuangan dalam pembangunan itu, saya tidak mendengar kabar darinya bahwa selama berbulan-bulan tidak terlalu terkejut oleh panggilan tersebut. Sepertinya biasa mendapatkan panggilan dari pribadi dan publik pejabat sektor di negara, maka mereka akan berusaha untuk bertukar pandangan tentang masalah ekonomi atau meminta panduan tentang masalah ekonomi atau keuangan. Namun demikian, setelah menjelaskan, mereka akan berusaha untuk bertukar pandangan tentang masalah ekonomi atau meminta paduan tentang masalah ekonomi dan keuangan, tentang ekonomi dalam keuangan tersebut. Proses anggaran yang memutar pada slide yang berikut ini, yaitu gubernur mengontrol 48% dari pendapatan federasi yang dialokasikan ke negara bagian dan pemerintahan lokal. Konstitusi tidak hanya memberi mereka otonomi virtual dalam pembangunan pendapatan negara, tetapi juga memberi mereka pengawasan pendapatan pemerintah daerah berdasarkan mandat. Ini adalah dicairkan oleh ke rekening negara bagian. Usaha seharusnya diteruskan ke pemerintah daerah, tetapi dalam bentuk yang khusus, tidak karena negara bagian mengklaim mereka untuk menghabiskan uang ini untuk membiayai pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal negara yang dalam berarti bahwa para gubernur memilikinya kebebasan yang luar biasa dan sedikit aktuabilitas dalam penggunaan uang di bawah kendali mereka, sehingga sulit untuk melakukan pertanggungjawaban mereka meskipun gubernur berperilaku secara fiskal bertanggung jawab. Orang lain tidak, tetapi beberapa telah ditangkap dan dipenjara setelah mereka meninggalkan kantor karena menghasilkan sumber daya negara, kantong mereka sendiri dan kantong kerabat dalam kroni mereka. Uang juga telah dialihkan untuk politik kampanye ketika orang-orang di negara bagian mengeluh tentang kurangnya layanan. Mereka seringkali diberitahu bahwa pemerintah federal belum mencairkan pendapatan negara, yang menimbulkan banyak perusahaan terhadap pemerintah federal atau saya mengalami beberapa dari ini secara langsung ketika mengunjungi negara bagian selama masa jabatan pertama seperti Menteri Keuangan. Penawaran buram dan penipuan internasional pada slide yang berikut ini, yaitu proposal bisnis dari grup dari atas pangkalan yang telah dilengkapi dan perbarui kembali dengan digunakan sebagai pangkalan untuk perbaikan pemeliharaan konstruksi kapal baru secara khusus. Salah satunya utama mengangkat yang sangat kuat untuk membutuhkan perbaikan dapat dipasang kendali dan didemonisasi di kalangan tersebut.
nota kesepakatan dalam perusahaan pembelian sejumlah kapal baru yang akan dibangun di dalam digalakan kepala kapal sufisien untuk memungkinkan perusahaan memperoleh kembali investasi dengan malirin. Ketika saya bertanya tentang seberapa besar investasi ini diperlukan, bagaimana akan dibuat, dari mana sumber akan berasal, jenis aliran pendapatan akan dibutuhkan untuk mendukung pemulihan biaya, dan bagaimana caranya. Lama perjanjian itu berlangsung, perwakilan perusahaan tampak agak bingung, kesal karena berpikir bahwa mereka berada di kantor kepresidenan untuk menyelesaikan kesepakatan itu, bukan untuk menjawab pertanyaan dari seseorang yang belum pernah mereka temui sampai saat itu. Kepala Staf Angkatan Laut itu mengatakan bahwa pengaturan ini akan merugikan pemerintah tidak apa-apa. Perusahaan akan menjelaskan tentang menginvestasikan tentang jumlah yang sangat besar dan dalam konteks miliaran, dan dalam bisnis pinjaman yang akan dipinjam atas nama perusahaan. Mereka melakukan investasi tetapi harus dijamin oleh orang Nigeria, pemerintah. Akhirnya kesepakatan itu sepenuhnya di atas meja. Pemerintah akan melakukannya, menjamin pimpinan aliran pendapatan yang cukup untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Penipuan layanan umum, pekerja hantu atau hantu pensiunan, dan penggelapan yang menyamar sebagai reformis, yaitu penipuan tidak hanya menimpa proyek-proyek besar, tetapi juga pengeluaran dan pembayaran sehari-hari dari hasil pemerintah Nigeria. Salah satu prioritas utama ketika kembali menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2011 adalah untuk mengelola anggaran berulang-ulang, biaya pengoperasian pemerintah yang telah menjadi begitu besar sehingga menekan pengeluaran untuk barang-barang seperti modal jalan kereta api, pusat kesehatan, dan pasukan air. Tapi justru jenis pengeluaran yang dibutuhkan untuk mendukung dorongan pertumbuhan dalam pembangunan negara. Selama pengarahan saya dengan Direktur Jenderal Anggaran, dasarnya itu saya mengetahui bahwa situasinya lebih buruk dari yang diharapkan pada tahun 2006. Biaya tersebut menjalankan pemerintah yang telah diturunkan menjadi sekitar 65% dari total anggaran yang lalu. Melakukan agitasi untuk peningkatan mereka sendiri, dan mereka diberi penghargaan di seluruh papan kenaikan gaji sebesar 53% oleh Umaru pemerintah, yaitu pada tahun 2010 pengendalian memerintahkan penarikan kembali ribuan PNS yang telah dipecat dan di bawah reformasi pegawai negeri dan administrasi tersebut. Pemerintah meminjam banyak uang di pasar pada modal domestik. Selain itu, dikenakan tarik biaya pensiun belum diperhitungkan masuk atau dibayar, jadi biaya berulang pasti akan meningkatkan lebih jauh.